dan sasaran bagi peserta yang akan mengisi survei lingkungan belajar. Maka selanjutnya yang perlu Bapak Ibu ketahui yaitu bagaimana teknis pengisian survei lingkungan belajar untuk PAUD, SD, MI, SMP, MTS maupun SMA, MA, MAK maupun SMK sederajat. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data PD Official 1, 2, dan 3. Kali ini PD Official akan memberikan penjelasan terkait bagaimana cara melakukan pengisian survei lingkungan belajar bagi kepala sekolah di satuan pendidikan dan seluruh tenaga pendidik, yaitu guru di seluruh satuan pendidikan. Namun sebelum saya jelaskan, tentunya saya ingatkan bantu untuk mengembangkan PD Official 1, 2, dan 3 dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, di video saya sebelumnya saya sudah menjelaskan kapan survei lingkungan belajar itu diakses dan sasarannya siapa saja. Di konten ini saya akan membahas bagaimana cara melakukan pengisian survei lingkungan belajar di tahun 2023 untuk kepala sekolah dan tendik guru pada tingkat PAUD sederajat, SD sederajat, SMP sederajat, dan SMA sederajat. Yang pertama yang perlu Bapak Ibu lakukan yaitu ketikkan saja survei lingkungan belajar di Google dan pilih saja yang Kemendikbud Ristek. Nanti kalau sudah dipilih ini Bapak Ibu yang survei lingkungan belajar.kemdikbud.go.id, maka akan muncul halaman dashboard survei lingkungan belajar di tahun 2023. Nah, di halaman depan ini Bapak Ibu harus tahu di sisi sebelah kiri, ya, di sisi kiri ini nanti Bapak Ibu akan memasukkan NPSN, nomor token, NIK sesuai data Dapodik maupun EMIS, tempat, tanggal, dan bulan, serta tahun berdasarkan data yang diinputkan di Dapodik atau di kartu login. Setelah itu Bapak Ibu melakukan login ketika mau mengisi survei lingkungan belajar. Yang di sisi sebelah kanan ini disampaikan bahwasanya ada dashboard khusus operator maupun proktor di satuan pendidikan yang nanti dashboard ini digunakan untuk mendownload kartu survei lingkungan belajar itu sendiri. Jadi Bapak Ibu untuk survei lingkungan belajar akan dibuka sesuai dengan jadwal ya. Jadwalnya saya akan nanti sertakan di deskripsi untuk videonya ya, di video saya sebelumnya nanti saya sertakan di sana, jadwalnya sudah ada. Nah, di sisi sebelah kanan ini ada dashboard di SLB yang akan diakses oleh operator maupun proktor ya Bapak Ibu, nanti tampilannya akan saya tunjukkan. Nah, secara lengkapnya berdasarkan surat edaran di sini saya tunjukkan. Di bab 5 ini disampaikan tentang pelaksanaan survei lingkungan belajar untuk kepala satuan pendidikan dan pendidik. Yang pertama, bahwasanya Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemendikbudristek menyiapkan aplikasi survei lingkungan belajar. Data peserta survei kepala satuan pendidikan dan pendidik yang digunakan adalah data 3 hari sebelum pelaksanaan survei lingkungan belajar pada masing-masing jenjang. Yang ketiga, daftar kepala satuan pendidikan dan pendidik yang dapat mengisi survei lingkungan belajar dapat dilihat di operator satuan. Artinya, tadi seperti yang saya sampaikan di bagian dashboard nanti akan muncul daftar pendidik dan kepala satuan pendidikan. Ada masuk di bagian kartu login. Nanti saya tunjukkan kartunya. Yang keempat, bagi kepala satuan pendidikan dan pendidik mempunyai data berbeda dengan daftar peserta dari kementerian, dapat melakukan konfirmasi selama periode pengisian melalui laman survei lingkungan belajar. Yang kelima, operator atau proktor satuan pendidikan mencetak kartu login. Untuk kepala satuan pendidikan dapat dilakukan paling cepat 2 hari sebelum pelaksanaan survei lingkungan belajar. Jadi dari sini untuk kartu login itu bisa dicetak ya, bisa dicetak paling cepat 2 hari sebelum pelaksanaan. Nah, poin yang ke B di sini disampaikan untuk prosedur pengisian Bapak Ibu, nanti silakan kepala sekolah, guru di satuan pendidikan yang aktif dan masuk di
Dapodik maupun Emis, silakan akses ya link atau alamat webnya surveylingkunganbelajar.kemdikbud.go.id. Setelah itu Bapak Ibu login menggunakan komputer, laptop, ataupun gawai HP. Artinya ini bisa diakses di manapun ya. Ketika Bapak Ibu pindah di kota ataupun di desa itu bisa selama ada jaringan internet. Yang ketiga, mengisi instrumen survei lingkungan belajar sesuai dengan jangka waktu dan jadwal yang telah ditentukan. Yang keempat, fitur penyimpanan otomatis. Artinya nanti Bapak Ibu misalnya jam 4 ini sempat ngisi survei lingkungan belajar. Nanti dilanjutkan jam 5 bisa ya. Karena memang ada penyimpanan otomatis dengan akun yang sama. Dapat diaktifkan apabila melakukan pengisian pada perangkat dan peramban yang sama ya. Di peramban yang sama intinya, di browser yang sama. Poin yang kelima, pengisian survei lingkungan belajar dapat dilakukan secara bertahap ya. Jadi nggak langsung diselesaikan, misalnya pertanyaannya 30, di waktu yang sama 30 semuanya, itu nggak harus. Jadi bisa bertahap, misalnya awalnya 5, nanti sembari ditinggal sholat dulu, nanti setelah sholat 5 lagi itu nggak apa-apa, bisa. Yang keenam, pengisian survei lingkungan dilakukan secara mandiri. Ya, tidak boleh bertanya ataupun bekerja sama dengan peserta lain. Yang ketujuh, peserta mengisi survei sesuai dengan keadaan dan kondisi sebenarnya. Nah, ini panduannya Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu bertanya lagi apakah bisa diisi secara berkala, maka jawabannya iya. Apakah ada fitur penyimpanan otomatis atau autosave, maka jawabannya iya. Apakah bisa diisi di rumah? Maka jawabannya iya, selama Bapak Ibu itu mempunyai jaringan internet yang memadai. Ya, apakah perlu menggunakan laptop? Maka jawabannya tidak, karena bisa menggunakan komputer ataupun HP atau tablet. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, di sini selanjutnya saya tunjukkan contoh kartu login-nya. Jadi kartu login ini nanti diberikan oleh operator Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal menggunakan kartu login ini untuk memasukkan password atau username-nya. Di sini saya tunjukkan ya, tadi ada NPSN, nomor pokok sekolah nasional, itu ada NPSN-nya berapa, sekolah Bapak Ibu, memasukkan token, memasukkan nick dan tanggal sesuai dengan yang ada di Dapodiknya. Ya, di sini sudah ada. Nicknya sesuai nick Dapodik Emis, tanggalnya ada, tokennya ada, NPS-nya juga ada. Bapak Ibu tinggal lihat di kartu login ini. Gitu. Nah, selanjutnya di sini saya tunjukkan ya. Setelah Bapak Ibu tadi login ke sini ya, ke laman survei lingkungan belajar, masukkan NPSN, token, NIK, tanggal lahir, pilih login, nanti akan lanjut ke pengisian. Jadi silakan Bapak Ibu mulai mengisi ya. Mulai mengisi. Ketika login nanti akan muncul Bapak Ibu. Akan muncul bahwasannya ada beberapa pertanyaan yang harus Bapak Ibu isi. Nih, contohnya nih saya sampaikan. Di halaman login tadi, ketika sudah dimasukkan NPSN, token, NIK, tanggal lahir, dan klik login, nanti akan ada yang namanya profil ya di bawah data diri. Artinya nanti akan ada pop up. Benar nggak ini data Bapak Ibu ya? Terus nanti masuk di sini, masuk di instrumennya ya, instrumen survei lingkungan belajar. Silahkan diisi, klik selanjutnya, dan sesuaikan saja pengisiannya ya. Ada poin selanjutnya, ada poin, ada tombol sebelumnya. Sampai nanti pada akhirnya di opsi terakhir, kuesioner terakhir, nanti akan ada tombol selesai dan sebelumnya. Kalau Bapak Ibu mau mengakhiri, maka klik selesai, klik saya setuju, dan pilih iya. Sehingga nanti bisa dipastikan data Bapak Ibu terekam. Nah, ketika Bapak Ibu sudah klik iya, maka tugas Bapak Ibu tidak selesai sampai situ ya. Tugas Bapak Ibu silakan bertanya ke operator untuk dicek di menu dashboard. Apakah hasil pengisian yang dilakukan Bapak Ibu itu sudah terbaca oleh sistem? Ya, takutnya nanti Bapak Ibu sudah kadung santai, ternyata datanya tidak masuk. Ya, maka dari itu setelah klik selesai, konfirmasi ya, maka silahkan komunikasikan dengan operator, bertanya, apakah memang benar saya sudah 100% mengisi survei lingkungan belajar?
Gitu ya Bapak Ibu, karena nanti di menu dashboard operator akan ada informasi pengisian selinjar untuk masing-masing guru atau kepala sekolah di satuan pendidikan Bapak Ibu. Contohnya ini, ya. Jadi ada progresnya nih nanti. Misal satu nih, kepala sekolah, konfirmasi iya, pengisiannya masih nol. Jadi kalau Bapak Ibu belum mengisi akan ada laporannya. Kalau Bapak Ibu sudah selesai ngisi, nanti juga akan ada laporannya. Jadi gitu ya Bapak Ibu ya, caranya intinya sudah saya sampaikan di awal tadi, untuk pengisian survei dilakukan setelah waktu penjadwalan itu ada. Sebelum waktunya Bapak Ibu tidak bisa mengisi, artinya belum dibuka webnya. Ketika sudah sesuai jadwal, silahkan diisi boleh bertahap, asalkan ada jaringan internet, boleh pakai HP, laptop, komputer, tablet, silahkan. Apakah ada menu autosave? Maka jawabannya iya. Apakah boleh bertanya dengan guru yang lain atau kerjasama? Maka jawabannya tidak. Karena survei lingkungan belajar ini tanggung jawab masing-masing, karena hasil survei ini nanti bisa menggambarkan lingkungan belajar di satuan pendidikan Bapak Ibu yang bisa memberdayakan siswa atau murid di sekolah Bapak Ibu semuanya. Jadi gitu ya Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan penjelasan saya bisa dipahami. Sebelum saya tutup, saya ingatkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video official 1, 2, dan 3, channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data. Salam data, salam literasi, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.